Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya dari Garut, cuma tinggal di Cililin. Kalau yang indikator ini apa misalkan bisa diterapkan di waktu yang paling kecil seperti M5 gitu mungkin. Terus juga ketika kan garisnya itu ada yang stokastik itu ada yang bawah sama atas gitu ya. Ketika misalkan yang paling bagus itu OP-nya itu apa hanya pas persilangan di atas sama di atas atau yang bawah misalkan. Atau misalkan kalau lagi jalan di tengah misalkan bisa gak kita misalkan OP juga kayak gitu. Terus untuk settingan stokastiknya apa ada palukan apa ada tambahan lagi kayak gitu. Ini itu aja. Terima kasih. Pertanyaan pertama adalah apakah bisa di semua time frame? Pertanyaan kedua, apakah harus masuk ke atas dulu 80 atau ke 20? Lalu pertanyaan ketiga adalah apa tadi? Settingannya ada tambahan atau enggak ya? Oke. Ingat nggak? Pertanyaan kedua, ketiga, satu, kedua, sama ketiga ya. Oke, saya jawab dulu. Ini khusus buat Bapak yang siapa tadi namanya? Muhammad. Oke. Udah nggak usah sih. Udah deh. Ya apa suka modus? Iya Pak. Lihat cowok ganteng dikit deketin. Oke, gini Pak. Karena tetanggaan Pak, sama-sama orang Garut saya juga. Saya jawab semuanya. Apa hubungannya, Master? Ya kan ada persaudaraan sama orang Oh, Garut. oke gitu. Paguyuban. Paguyuban, gitu. benar. Ya. Betul saya orang Garut Pak, beneran. Oke, fine. Oke, lanjut Master. Jadi lupa saya sama pertanyaannya kan, digangguin terus sama MC-nya. Apa tadi pertanyaan pertama? Yang pertama adalah apakah bisa di semua time frame? Bisa Pak. Bisa di semua time frame. Tapi gini, kalau misalkan kita pakai time frame M30 atau M15 masih oke. Tapi kalau udah pakai time frame M5 apalagi M1 nggak worth it sama si sprint habis. Kalau di M1 kan sprintnya bisa segede candle Pak. Jadi kalau misalkan kita OP 20 pip pakai time frame-nya M1 ya mungkin cuma nutup spread aja udah bagus sih. Jadi kalau misalnya pakai time frame terlalu kecil itu kurang ideal. Tapi kalau misalnya mau pakai ini, kalau boleh ya saya sarankan itu di time frame H1 Pak. Di time frame H1 kalau mau ngikutin gaya saya malah di time frame A4. Karena saya udah terbiasa dengan sistem swing trade. Swing trade itu kita mengidentifikasi dulu kondisi trennya. Lalu kalau udah teridentifikasi, saya tunggu koreksi, dia swing ke bawah, ngayun ke bawah. Kalau tren naik ya, ngayun ke bawah saya buy. Biasanya seminggu cuma dapat 1 atau 2 kali momennya. Jadi kalau ketika saya pakai ini, saya pun malah pakai ini di H4. Jadi kurang lebih nggak terlalu beda. Nah, jadi pertanyaan pertama, bisa di semua time frame? Bisa, tapi idealnya saya sarankan di H1. Kalaupun mau lebih cepat, boleh Pak, di time frame M30. Di bawah M30 saya sarankan jangan, karena terlalu riskan sama terlalu besar ininya, terlalu dikit targetnya. Pertanyaan kedua adalah apakah untuk open posisi harus pas ini? Maksudnya mungkin pas masuk ke sini mungkin ya, atau pas masuk ke sini. Nah, betul. Harus pas masuk ke area sini atau ke area sini. Makanya saya kasih garis, ada garis sini, garis 20 dan garis 80. Sebenarnya bukan 20 sama 80, kalau di settingan saya itu udah saya modifikasi lagi. Bisa 15 sama 85 atau bisa 96 dan 14 kalau nggak salah. Ada settingannya nanti kalau mau boleh saya share nanti di grup ya, di grup Telegram. Ada untuk settingannya yang template-nya. Dan pertanyaan ketiga adalah lupa apa yang di atas ya settingannya ada tambahan ya. Oh iya benar, ada settingan tambahan kalau untuk stokastik ini ada Pak. Jadi stokastik ini luarnya aja yang kayak gini, tapi ke dalamnya udah saya modifikasi lagi. Tapi template-nya nanti tinggal di download aja, kalau mau tinggal japri aja. Jangan japri ya, saya lebih suka di grup. Karena kalau jujur Pak gini, dan mohon maaf juga kalau misalkan ada pesan yang ketutup belum sempat saya balas sampai saat ini, karena kalau saya itu lebih akan loyal ke teman-teman. Makanya
hanya notifikasi grup yang saya nyalakan. Notifikasi lewat Japri saya silent semua. Jadi udah pasti tutup lagi. Jadi kalau mau konsul sama saya di grup aja. Kalau misalkan tag aja saya minta indikator ini, minta settingan ini, atau minta penjelasan apa, di grup aja tag aja saya. Insya Allah 24 jam saya on kok. Karena saya mah nggak orangnya dicas juga hidup lagi. Nah itu Pak. Jadi kalau untuk settingannya, settingan awal, settingan luarnya itu 14, 3 sama 7. D period, K period sama slowingnya. Tapi kalau untuk settingan di dalamnya ada beberapa modifikasi yang udah saya lakukan karena seperti saya bilang bahwa indikator ini itu udah indikator yang saya pakai selama bertahun-tahun, jadi otomatis banyak sekali perubahan yang saya sesuaikan di indikator ini kayak gitu. 3 pertanyaan udah terjawab semua? Gimana Apa Bapak? cukup jelas Pak? Ada lagi? Cukup jelas. Oke. Kalau masih agak ragu pakai ini, pakai aja dulu di demo Pak. Backtest aja dulu di demo ya. Kalau misalnya demo udah pede, udah ada hasil kelihatan, baru di real diaplikasikan. Gitu. Gimana Bapak? Udah cukup jelas? Sudah. Oke, nanti kita selesai acara ini boleh edukasi lagi ya bersama Mr. Syam, oke? Boleh, silakan. Siap. Selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali? Teman-teman yang Dipersilakan. online, tuh yang lagi online, belum saya sapa, sorry ya tadi. Belum saya sapa dari awal karena kita kan juga live ya di. Iya. Nah, buat teman-teman yang di rumah juga selamat bergabung. Mungkin walaupun telat, selamat bergabung, selamat menikmati acara kami, selamat dapat ilmunya, selamat OP bareng juga tadi sel. Terus apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan Amin. kami doakan teman-teman yang ada di rumah sana selalu sehat dan rezekinya lancar. Amin. Oke. Gimana nih? Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kita aja yang nanya. Oh, mau nanya? Kita mencari mangsa. Oke, ini asik nih, asik. Tunjuk aja Paling master seneng yang kalau mana aja. ngerjain orang nih. Iya, ngerjain orang itu hal yang paling menyenangkan. Pengen Pak Dede dulu tuh. Senang saya sama senyumnya tuh, ramah banget. Pak Dede. Coba deh diwawancara. Yang mana Pak Itu Dede? yang Ini yang sebelah Tante Dina. Oke. Oh Tante langsung marah. Oh Tante cenah. Saya baru umur 29 juga cenah. Ya Allah. Boleh wawancara Pak Dede. Apa yang memutuskan Pak Dede untuk terjun di market forex? Pertama alasannya fleksibel waktu, fleksibel tempat, kemudian saya bisa sama keluarga, nggak perlu sebelumnya saya sibuk sekali dengan keluarga. Ya kan istri saya kan Karena kerjaan jadi Iya. susah waktu sama keluarga ya. Oke. Kemudian dengan terjun bisnis ini dia bisa kumpul keluarga, waktu fleksibel, tempat fleksibel, itu juga itu. Dia bisa lebih mobile ya. Iya. Jadi kesimpulannya adalah ketika Pak Dede terjun ke bisnis ini, Pak Dede bisa punya waktu lebih banyak buat keluarga. Iya. Setuju, tepuk tangan. Orang yang mengutamakan keluarga itu sangat saya hargai loh, karena yaitu keluarga itu kalau buat saya itu hal yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kayak lagu. Kayak judulnya. Nah Pak Dede udah bergabung di DBMax sudah berapa tahun Pak? Saya sebenarnya kontak ke Mbak Dina dari bulan kemarin, cuma kebetulan kesempatan ke Bandung. Mulai jalannya? Mulai jalannya dari kemarin, pas kopi di S1 kemarin. Baru 2 hari berarti Iya, ya, 2 hari. dari buka akun, dari deposit. Deposit berapa Pak? 10.000. 10.000. Udah profit 2 hari ini berapa? 100-an lah, 108 lah. 108. Alhamdulillah, tepuk tangan dong buat kita semua. Keren. Terakhir Pak, kesan-kesannya selama bergabung, mungkin baru 2 hari ya. Selama 2 hari ini kesan-kesan yang Pak Dede rasain seperti apa? Apakah benar edukasinya ada, mentornya ada gitu kan? Benar nggak Pak? Dan Iya. kesannya seperti apa? Pertama saya pegang MT4 itu kemarin sebenarnya. Tapi benar-benar diajari dari mulai step-step apa fungsinya, Iya. kemudian di Windows-nya itu jelasin dengan detail sampai akhirnya bisa OP ya. Edukasinya bagus, kemudian mentornya juga bagus, selalu responsif lah. Bahkan setiap kali saya chat pasti langsung dijawab sepersekian detik. Jadi tangannya selalu pegang HP. Wow. Bukan dulu dong. Setiap keputusan saya pasti tanya dulu. Ini benar gak sekian, benar gak tarif sekian gitu. Jadi intinya bisa konsultasi juga ya. Sama siapa Pak di mentor ini? Yang sebelah. Yang sebelah.
Galak ya, galak ya. Enggak. Belum tahu marahnya Pak. Itu kalau udah cerewet, bisa sampai subuh Pak. Kalau buat kebanyakan kayaknya. Iya, itu dibawelnya bisa sampai subuh. Itu saya nurut. Nah, Nurut jadi dia nggak bawel ya. Nggak bawel. Itu aja kalau pesan saya Pak, tetap dijaga money manajemennya, selalu gunakan lot yang ideal, yang sesuai dengan ketahanan akun, yang sesuai dengan balance. Selebihnya saya doakan semoga profitnya tetap konsisten dan semakin berkembang akunnya, dan sehat selalu buat Bapak dan keluarga ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Dede dong. Ibu sudah jalan trading forex-nya? Sebelumnya kan saya tuh ikut auto system gitu Pak, robot. Copy trade ya? Iya nggak ngerti lah tadi. Kita tinggal lihat aja hasilnya, OP-nya sendiri kayak gitu. Iya. OP sendiri otomatis. Iya sistem gitu. Oke. Nah, pertama profit, Oke. keduanya loss. Karena Ketiga profit. kedua Oh, loss. kedua dulu. Kedua. Pertama profit, kedua loss. Kedua loss. Nah, Oke. terus dengan alasan fundamental waktu itu kan Oh, oke. Brexit gitu. Nah, terus Tahun 2016 berarti. Hah? Tahun 2016 bukan? Enggak, kemarin aku baru Oh, ikutan amandemen teh yang Desember 2019 baru Awal pertama. tahun berarti ya? Akhir tahun. Akhir tahun. Akhir Oke. tahun. Akhir tahun. Akhir tahun. Akhir tahun. Udah gitu teh katanya harus upgrade Top sistem. up, nambah modal. Tambah modal. Biasa. Nah, kita tambah modal nih. Ah. Tambah modal lagi. Profit, udah profit tuh Loss lagi. loss lagi. Udah nggak aneh. Katanya harus upgrade lagi. Kita upgrade lagi, ikutin tambah modal lagi, ditambah. Terus profit 2 kali, udah gitu loss. Nah dari situ saya udah kesel. Lossnya sampai habis nggak? Setengahnya Setengahnya. Kalau boleh tahu nominal berapa Bu? 1.000. $1.000. Iya, Habis setengahnya. setengahnya. Oke, karena autopilot, bukan autopilot, ya auto trade lah istilahnya. Iya. Itu EA, Expert Advisor. Karena gini Bu, biasanya itu pertama dia pakainya, kalau nggak EA, Expert Advisor, itu pakainya copy trade kayak gitu. Jadi saya ambil kesimpulannya bahwa ibu ini pernah jalan di bisnis forex dan pernah mengalami kerugian. Iya. Itu sebenarnya yang tadi saya jelaskan di awal ya, karena kita benar-benar nggak punya kendali sama uang Iya. kita, itulah yang menyebabkan kerugian. Oke, lalu pertanyaan kedua mungkin dari saya, apa yang memutuskan ibu untuk datang ke Didimax? Penasaran nih, misalkan pengen lihat Mbak Nata tuh ada apa enggak ya, karena biasanya kalau akun Facebook tuh akunnya cantik gitu kan, pasti nemuin kumisan. Banyak yang kayak gitu, wajar ya, namanya juga promosi, tapi di sini nggak ada yang kayak gitu. Apa yang membuat ibu memutuskan ibu untuk datang ke sini? Pertama saya kesel dengan Sama Mbak Nata? Oh, enggak. sama itu bisnis forex itu Oh. kesel. Tadinya udahlah mau nggak akan lagi, tapi Penasaran ya? saya penasaran pengen belajar gitu. Saya coba-coba klik, tapi belajar juga di YouTube tapi kurang ngerti. Saya coba search di Facebook komunitas trader, nemu di Dimax. Ya saya coba hubungi gitu. Didatengin, ada kantornya? Ada Pasti. di sini. Orangnya ada, Ada. yang promosinya ada. Iya. Jadi Gitu. jadi gini, itu tanggapan saya mungkin ya dari pernyataan kedua ibu adalah bisnis trading forex itu betul, ada resikonya betul, ada. Tapi kalau dibilang ada peluangnya, jelas ada, luar biasa. Tadi saya di awal bilang bahwa perputaran uang di market forex ini adalah 6,7 triliun dolar per hari. Cuman yang bikin orang banyak rugi, mungkin ibu salah satu orang yang saya sebutkan di awal tadi ya, orang-orang yang mengalami kerugian dan punya paradigma negatif tentang bisnis forex. Mungkin ibu salah satunya. Nah, itu karena apa? Benar kan? Kalau nggak titip uang, nggak punya kendali penuh, nggak punya ilmunya. Nah, di sini kita perjelas bahwa kita ingin berubah paradigma masyarakat bahwa peluang di market forex itu besar, resikonya ada, jelas ada, ROI-nya tinggi, ya paling tinggi dibanding bisnis apapun, tapi harus dibarengi sama yang namanya ilmu. Kalau belum ada ilmu, minimal ada mentor, dan mentornya harus galak Bu. Kalau mentornya nggak galak, nanti saya pengen OP ya, 2 lot boleh nggak? Ya udah deh, boleh deh. Akhirnya OP ya, sama aja kayak nggak ada mentor, nggak boleh. Intinya harus ada ilmu, harus ada mentor, harus ada legalitas yang jelas juga, karena
ilmu sama mentor itu juga belum cukup. Ketika kita masuk, kita kan udah berhubungan sama uang. Yang saya kelola itu uang. Jadi saya harus punya badan hukum, payung hukum yang jelas. Saya masuk ke Didimex itu legal nggak? Itu juga harus dicek. Oh ternyata Didimex itu legal. Makanya jadi salah satu sponsor Persib resmi selama 3 tahun lagi. Jadi udah nggak usah diragukan lagi gitu kan. Nah itu tanggapan saya. Jadi sebenarnya ini loh Bu, bisnis forex itu kayak gini. Nggak seperti yang apa orang banyak katakan. Bisnis forex itu kita kelola sendiri, kita nggak serahin sama orang, uang kita pegang kendali penuh, nggak depo mah sekali aja cukup Bu. WD-nya yang harus berkali-kali. Itu harusnya forex itu, karena modal digedein, volume transaksi kecilin, dan kita sendiri yang klik buy atau sell-nya, kita sendiri yang batasi tingkat kerugiannya, kita yang batasi sendiri, kita sendiri yang batasi tingkat resikonya, kita sendiri yang mengukur peluang keuntungannya, kita sendiri pun yang dapat keuntungannya semua. Jadi nggak ada urusan sama orang. Para forex tuh bisa kita tuh bisa mandiri, nggak butuh siapa-siapa buat bisa dapat uang. Nah, pertanyaan terakhir nih. Jadi kesimpulannya, apakah Ibu masih tertarik dengan bisnis forex? Masih. Masih. Makanya datang ke sini saya pengen belajar, Oke. pengen ya pengalaman yang pahit jadi apa ya, jadi untung ke depannya Iya. gitu. Jadi pengalaman tuh udah sekali aja ya, Iya. tingginya kedepannya Ibu dapat keuntungan. Dia udah masih tertarik ya dengan bisnis forex ini. Masih tertarik dengan Mbak Nata? Oh enggak ya? Enggak. Oke, itu aja, mungkin tepuk tangan dong buat ibunya. Karena ibu masih muda.